Halo semuanya, balik lagi di Raka Pradita Channel. Oke, di tengah ramainya bursa transfer yang isinya nama-nama beken, Persib Bandung malah bikin gebrakan yang gak disangka-sangka. Tiba-tiba mereka ngumumin seorang bek yang namanya sama sekali gak ada di radar. Jadi, apa sih sebenarnya strategi di balik perekrutan misterius ini? Yuk kita bongkar sama-sama. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Waktu semua orang lagi nunggu-nunggu pemain bintang datang, ujuk-ujuk muncul nama yang asing banget di telinga kita. Kenapa ya Persib milih jalan yang sepi ini? Apa yang mereka lihat dari pemain ini yang kita semua gak lihat? Ayo kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, untuk bisa ngertiin langkah Persib ini, kita perlu lihat dulu gambaran besarnya. Bursa transfer itu kan udah kayak panggung drama ya, dan kali ini Persib benar-benar jadi pemeran utama yang nyuri perhatian. Coba deh lihat ini, kontrasnya jauh banget. Di satu sisi, ada rumor soal Levin Kurzawa, pemain kelas dunia, reputasinya nggak usah ditanya lagi. Tapi di sisi lain, kenyataannya adalah Dion Marchnix, seorang mantan bek NIC Nijmegen U21 yang namanya, jujur aja, asing banget. Ini bukan sekedar transfer biasa, ini kayak sebuah penyataan sikap dari Persib. Tapi jangan salah sangka dulu ya. Kejutan ini tuh bukan langkah yang untung-untungan atau asal-asalan. Sebaliknya, ini adalah keputusan taktis yang udah dihitung mateng-mateng langsung dari dapur tim pelatih. Yuk kita telusuri gimana semua ini dimulai. Jadi semuanya itu berawal dari ruang evaluasi tim. Setelah paruh pertama musim selesai, manajemen dan staf pelatih duduk bareng, mereka analisis performa tim dan nemuin satu titik yang perlu segera diperkuat, yaitu lini pertahanan. Jadi fokus mereka bukan cari nama besar, tapi cari solusi yang paling pas. Dan kutipan dari Pak Aditya Putra Herawan, Deputi CEO Persib, ini seolah-olah mengunci semuanya. Ini adalah permintaan langsung dari sang arsitek, Bojan Hodak. Ini nunjukin kalau ada visi yang sejalan antara pelatih dan manajemen. Dan perhatian kata kuncinya di sini, langkah strategis. Oke, jadi siapa sih sebenarnya Dion Marks ini? Apa yang bikin seorang bek muda bisa jadi pilihan strategis buat tim sekelas Persib? Nah, sekarang mari kita bedah profil pemain yang mendadak jadi pusat perhatian ini. Nah, di sini nih letak jawabannya. Dion Marks ini kayaknya memenuhi semua kriteria yang lagi dicari Persib. Pertama, dia masih muda. Artinya, ini adalah investasi jangka panjang, bukan buat satu musim doang. Kedua, pengalamannya di Eropa bareng NIC Nijmegen U21 itu jelas ngasih dia pemahaman taktik yang matang. Dan yang gak kalah penting, dia punya pengalaman main di tim nasional. Kombinasi inilah yang ngebuat dia jadi kandidat yang ideal banget buat masuk skemanya Coach Bojan Hodak. Sekarang, coba kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Perekrutan ini tuh bukan sekedar tambal sulam buat nutupin yang kurang. Tapi, ini adalah bagian dari sebuah rencana besar buat ngejaga mesin tim tetap panas sampai akhir musim nanti. Dan slide ini ngerangkum dua pilar utama dari strategi itu dengan jelas banget. Yang pertama, nambah kedalaman skuad. Dengan jadwal yang padat, punya pemain pelapis yang kualitasnya nggak jauh beda, itu wajib hukumnya. Yang kedua, ya buat menjaga konsistensi performa. Persib pengen level permainan mereka itu stabil, nggak naik turun, siapapun yang diturunin di lapangan. Nah, Dion Marks ini dirancang untuk bisa memenuhi dua tujuan itu. Pada akhirnya, semua analisis kita ini ngebawa kita ke satu pertanyaan besar. Persib udah ngambil langkah yang berani, sekaligus cerdas, dengan milih potensi di atas popularitas. Tapi pertanyaannya, apakah satu bek muda ini bakal jadi kepingan puzzle terakhir yang mereka butuhin buat ngunci gelar juara? Cuma waktu yang bisa jawab. Nah, kalau menurut kalian gimana? Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga buat like dan subscribe Raka Pradita Channel biar nggak ketinggalan analisis-analisis menarik lainnya. Sampai jumpa!